Ah, Assalamualaikum Koismet pagi. Eh, eh. Dah, aduh kameranya miring. Gue mau cerita tentang kemarin pas gue masih di UGM di Jogja. Itu ada apa ya? Kemarin itu kan gue di vlog gue kemarin kita kan ada main ke ruang panitia. Maksudnya kan panitia itu sama gue ada ruang istirahat habis ngimam, sebelum ngisi, setelah ngisi, menuju buka puasa, setelah buka puasa. Di ruang istirahat itu gue bikin video sama mereka tentang apa aja sih dosa-dosa di Ramadan, di luar Ramadan, sebelum Ramadan, sepanjang tahun, yang dosa-dosa ini dan kebiasaan buruk ini susah dicuci sama Ramadan. Jadi kayak lemak bandel gitu loh. Dan ini videonya, gue mau highlightin apa jawaban dari salah satu panitia nomor 1 yang ngejawab pertanyaan gue. Namanya Mas Zahi. Mulai dari Mas Zahid diskon. Mas Zahi. Siap, Bang. Kira-kira apa tuh, di Ramadan ini, di Ramadan ini, yang masih nggak bisa hilang gitu dari masyarakat kebanyakan? Menurut saya tuh bohong akan hal-hal kecil. Misalnya kita ada janjian. Bohong? Iya, bohong. Berarti bohong? Iya, bohong akan hal kecil. Kita ada janjian ke orang lain. Kita bilang udah OTW, padahal kita masih nyantai-nyantai di rumah. Itu kan salah satu bohong yang kita anggapnya itu kecil kan, Bang. Dan masih banyak lagi contoh-contoh bohong yang kita anggap kecil lainnya, Bang. Jadi OTW itu merugikan puasa kita ya? Iya, Bang. Iya. Nah, jadi kan Mas Zahi itu ngomongin tentang ketika kita di Ramadan itu kita masih suka bohong. Kita masih suka bohong dan kita masih suka bilang hal-hal yang sepele kayak OTW padahal belum, padahal masih mandi. Gimana sih dalam Ramadan? Yang mana di bulan Ramadan ini kan ada hadis jelas banget yang ngomongin kalau kita itu dusta, Allah itu nggak butuh sama kita menahan makan dan minum, alias ya udah nggak ada ganjarannya lagi buat kita habis. Kita cuma ngebatalin kewajiban doang untuk puasa karena diwajibin puasa, bukan karena kita ngejar pahala puasa. Karena apa? Karena kita berdusta dan mengamalkannya. Dalam hadis kayak gitu kan bunyinya. Nah, sekarang kita harus tahu bohong itu ada level-levelnya yang kita kira itu nggak bohong. Ternyata dalam agama kita itu bohong. Itulah agama kita yang benar-benar merespek kejujuran, menjunjung tinggi apa ya kebenaran. Jadi kita itu nggak bisa bohong demi keluarga, bohong demi masyarakat, bohong demi rakyat. Nggak. Bohong itu ada memang yang terlarang, ada memang yang nggak disangka terlarang, dan ada dusta yang ternyata sebenarnya berpahala. Nah, ini bahasan yang gue masukin juga di sini supaya kalian kayak, ada dusta yang berpahala, gue juga pengen bohong terus berpahala gitu loh. jadi kita akan masuk ke pembahasan soal bohong. Jadi kan orang yang berdusta dan berpuasa itu ya ngilangin pahala puasanya. Dusta yang paling sering kita nggak kira dusta, itu yang pertama dusta, hakiki dusta. Apapun yang kalian bicara apa yang nggak sesuai sama kejadian. Kayak misalnya kalian OTW padahal enggak, kalian bilang udah mandi padahal belum, kalian janjiin bakal ngasih A, taunya nggak ngasih. Kalian bilang janji bakal hadir ke buka puasa, tiba-tiba kalian tanpa alasan kalian nggak datang ke bukber, menghilang aja dari lane. Itu benar-benar nggak boleh, mengecewakan gitu ya. Pokoknya apapun yang mengiris hati dalam Islam itu pasti ada bagian dosanya karena kita mengiris hati orang lain. Walaupun irisannya tuh sakit dikit, kayak nggak datang bukber kan kayak, ya Allah janjinya taunya enggak. Misalnya gitu. Apalagi ada yang orang udah nyiapin makanan, taunya nggak datang. Itu sering terjadi setiap tahun. Itu kan bikin mereka jadi boros, mubazir, nggak tahu harus kasih siapa lagi, kecewa, sakit hati, atau nggak ngerasa diomongin dari belakang. Dan banyak lah pokoknya. Nah, dusta yang pertama itu ya. Dusta yang jelas nggak boleh bohong alias ya. Yang kedua, dusta yang sering banget kita lakuin itu dusta ketika bercanda. Nabi SAW itu ngasih ancaman tuh real loh untuk orang-orang yang dusta bercanda. Ini di gua yang suka ngarang cerita, nulis cerita. Gua sering banget kepleset masih gitu loh kayak ketika gua bercanda, gua kasih bumbu-bumbu yang bikin lucu gitu. Misal sekedar kayak misalnya ada temen gua namanya Ahmad gitu, misal anggap Ahmad namanya. Terus Ahmad itu telat gitu kan, datang ke bukber. Ada orang-orang pada bilang ke Ahmad pasti datang, "Mat, lu kemana?" gitu kan. Oh tadi itu ini apa namanya, gue habis gini. Gue bilang, "Alah paling ada cewek baru dia," atau apa misal gitu loh. Kayak bercanda-bercanda yang sebenarnya itu nggak terjadi. "Alah Ahmad mah jaga toko," padahal tokonya nggak ada gitu kan. Itu kan bercandaan yang bikin lucu gitu kan. Tapi ketika itu bercandaan dan yang lu bercandain itu nggak ada hubungannya sama apa yang terjadi, lu bisa masuk ke dalam dusta. Makanya buat gue yang sering banget ngobrol ekstrovert ini ekstrim banget ya istilahnya, larangan yang kayak apa yang lucu dong kalau gitu. Ternyata emang lu bisa bikin sesuatu tuh lucu. Kayak kalau gue cerita tentang obrolan pasti gue ikutin suaranya gitu kan. Asal orang yang gue ikutin suaranya ridho gitu kan. Supaya gue bisa cerita beda
POV gitu. Misalnya kayak, gue tuh ngomong sama Ahmad, terus Ahmad bilang, itu nggak tahu loh gimana kalau misalnya gini-gini. Nah, jadi gue tebelin suaranya, terus kalau ada orang yang gepeng suaranya gue ikutin juga. Itu sebenarnya bisa nggak boleh juga kalau misalnya orang nggak ridho, tapi kan seenggaknya gue nggak ngomongin yang buruk tentang mereka, agak gibah ya kan. Terus juga gue nggak tambah-nambahin supaya lucu. Yang terjadi gitu kan. Bohong sama bercanda itu, bohong dan bercanda sekaligus itu kata Rasulullah SAW, wailul lilladzi yuhaddisu fayakdzib liyudhika bihil qaum. Celakalah bagi orang yang bicara, habis itu mereka berdusta supaya orang tuh ketawa sama bumbunya ini gitu loh. Dan Nabi SAW itu sampai ngucapin lagi setelah hadis tersebut, wailun lahu, celakalah bagi orang yang ngasih bumbu dusta lah supaya orang ketawa. Celakalah buat dia, itu celaka 3 kali loh satu hadis ya. Lu kalau udah dijanjiin celaka, istilahnya kayak lu di kantor kerja sama orang yang CEO-nya lah atau CMO-nya misal di bagian marketing. Celaka ya, habis orang-orang yang marketing terus dia munculin brand lain secara sengaja misal gitu. Abis lu kan pasti abis banget, lu udah tahu kayak ini yang bilang yang ngerti SOP-nya kerja gitu loh. Rasulullah SAW itu kan yang jadi perantara wahyu, bahkan apa yang beliau ucap adalah wahyu. Jadi kalau beliau udah bilang SAW udah bilang celakalah 3 kali, habis, jangan diajak bercanda. Nah, habis itu juga dusta yang paling penting juga itu sebagai orang tua ya. Kalau kita sebagai orang tua itu suka janjiin sama anak apa, kalau kamu buka puasa berhasil, nggak bolong hari ini, mama bakal beliin A, B, C. Itu jangan dan nggak boleh sama sekali. Kalian sebagai orang tua, gue juga orang tua ya, ingkar janji. Dan kalian tonton deh segala video parenting, pelatihan, belajar. Ada larangan keras ya. Kalau kalian belajar tentang psikologi anak segala macam lainnya, larangan keras untuk berdusta sama anak padahal masih bayi. Ada cerita bahkan anak kecil itu sampai pas udah besar, itu biasa untuk nggak dapetin janji. Gue datang jam 11 ya, taunya datang jam 3. Gue datang besok ya, taunya datangnya lusa. Kenapa lu nggak datang besok, nggak ngumpulin kemarin? Kenapa baru hari ini gitu kan? Ternyata mereka pun bingung gitu kan, apa ya gue suka ingkar janji segala macam lainnya. Ternyata ketika diusut lagi ditarik ke belakang, orang tuanya sering ngejanjiin A dan gak memberikan A. Makanya gue kan orangnya suka gaming ya sebenarnya, sampai sekarang pun gue sesekali masih main game, tapi bukan jadi bagian dari hidup gue karena gue sibuk banget sama keluarga dan kerja dan ngaji lah. Nah, gue tuh era-eranya candu game banget itu, nyokap gue janjiin kalau gue lulus UN gue dikasih PS3. Nah, terus gue lulus nih, gue nagih. Bokap gue tuh qadarullah nggak tahu kalau ada janji itu. Bokap gue bilang, belilah itu PS gitu kan. Harus dibeli gitu. Nyokap gue kayak, ntar dia candu atau gimana kalau kita beliin. Bokap gue bilang udah janji sama anak harus dibeliin. Jadi walaupun bokap gue kecewa dikit karena gue jadi ada media baru buat main game gitu kan. Tapi bokap gue tegas kalau udah dijanjiin sama anak harus dikasih gitu loh. Itu harus ditanamin sama anak dan gue bakal tanamin itu ke anak gue. Dan anak gue sekarang udah masuk fase yang dia itu gampang tantrum kalau gua nggak dapatin janji. Jadi anak gue emang belum bisa ngomong banyak gitu ya, baru bisa ngomong mi, artinya minum, Baba. manggil gua babanya. Tapi dia ngerti kita ngomong apa. Gue bilang, Arka ambilin sapu dong. Dia ambilin gue sapu. Arka botolnya taruh di atas meja, ditaruh di atas meja. Jadi udah ngerti perintah tapi nggak tahu cara ngucapinnya, masih belajar cara ngomong. Tapi yang paling crucial adalah Arka itu anak gue, dia tahu kapan gue janjiin apa dan untuk kapan gitu loh. Jadi kayak Arka nanti jam 9 kita bakal jalan-jalan ke kolam renang karena di apartemen ini kan ada kolam renang. Itu jam 9-an, dia kayak udah tahu jam 9 tuh kapan gitu loh. Padahal gue nggak pernah ngasih tahu dia cara ngebaca jam. Dia udah tahu itu, langsung di jam 9 gue tuh bener-bener sampai dijambak-jambak segala macam lainnya. Karena apa? Karena oh iya gue dijanjiin buat keluar ya. Itu akan tertanam dan jadi trauma juga kalau kita sering nggak dapetin janji itu gitu loh. Jadi gue kayak gila gitu kan, ya Allah subhanallah, masya Allah gitu kan. Anak gue umur segini udah ngerti gimana cara menanggapi orang yang memberikan janji, apa itu janji, dan gimana orang tua itu, apakah orang tuanya dia, gue dan istri gue itu menepati atau enggak gitu loh. Dan itu akan jadi kayak sebuah rutinitas yang menjadi alam bawah sadar dia terbentuk dari itu. Makanya Rasulullah SAW itu pernah ada hadis ya. Jadi ada diriwayatkan hadis dari Abdullah bin Amir radhiyallahu anhu. Abdullah bin Amir suatu saat itu di rumah beliau, kata beliau radhiyallahu anhu, ibuku memanggilku pada suatu hari. Sementara Rasulullah SAW sedang duduk juga bersama kami di rumah kami. Ibuku bilang, sini nak, ibu kasih sesuatu. Lalu Rasul SAW sampai meng-ACC ke ibunya, nanya, kamu akan memberikan apa ke anakmu? Aku akan kasih dia korma, kata ibunya Abdullah bin Amir.
Lalu Rasulullah SAW itu ngingetin dengan tegas, jika kamu tidak memberikan sesuatu kepada anakmu, maka itu akan dituliskan kebohongan di atasmu. Jadi ditegesin, kamu kalau bilang bakal ngasih A, terus nggak ngasih A ke anakmu, itu dusta. Dan ini hadis yang bener-bener gue udah ngeliat langsung maknanya apa di kehidupan gue ngurus anak. Gue kayak, wow, gue janji ke kolam, kalau gue ajak cuman ke lobby, dia marah. Mana kolam? Gitu bahasanya gitu loh, mungkin bahasa baiknya ya. Artinya mana kolam gitu kan. Gue janjiin makan pisang, ketika gue kasihnya keju atau gue kasih nugget organik, dia nggak mau. Dia maunya pisang ya pisang gitu loh. Jadi lu harus ngebangun sifat jujur diri lu sendiri sebagai orang, sebagai calon orang tua dan juga kepada anak lu. Karena dengan ini mereka akan tumbuh sebagai orang yang amanah, nepati janji, dan akan memberikan banyak kebaikan kepada ekonomi negara dan juga kepada masyarakat, terutama untuk yang muslimnya. Akan jadi orang yang bisa dipegang kata-katanya, dan seterusnya. Jadi dusta-dusta ini dua sih sebenarnya, ini aja yang paling sering kita lakukan, bahkan bukan cuma ke anak, juga ke orang dewasa. Kalau kalian janji untuk berangkat bukber ya berangkat, dan kasih tahu kalau ada uzur. Jangan tiba-tiba sepihak lu pergi gitu kan. Kalau untuk orang dewasa, kasusnya jadi lu bisa kehilangan kepercayaan, orang juga kecewa sama lu, nyakitin hati mereka, bahkan lu bikin mereka mubazir karena mereka udah mungkin traktir lu, tapi lu nggak datang. Dan juga jangan bercanda dengan dusta, itu paling penting sih. Dan masalah bohong ini harus diterapi ya. Kayak gue yang udah biasa cerita dan suka banget kalau orang ketawa dan terhibur sama cerita gue jadi harus tahu gitu loh, apa sih yang gue masih bisa dapat feel lucunya kayak pas bohong gitu pasti, tapi gue nggak nambahin bohong kayak gitu. Gue harus kreatif juga, gue nggak, jadi lu nggak harus ninggalin suatu kebiasaan yang udah asik, lu tinggal cari cara lainnya. Contoh kayak gue bilang Ramadan itu nggak boleh gibah, gimana caranya supaya masih bisa dapat feel gibahnya? Ya udah, gue ajak teman-teman gue yang nggak baperan, ini jangan contoh juga ya karena mungkin beda penerapannya di kalian, mungkin ada 1 orang 2 orang yang baperan. Gue ada beberapa geng yang mereka tuh nggak pernah baperan. Dan kita saling maki-maki dengan bahasa yang sopan ya. Alah lu gini, lu dulu gitu. Dan kita nostalgia kenangan kita sendiri yang kita jalanin sesama kita. Jadi kita nggak keluar kayak, alah lu dulu juga ini kan, lu juga pernah ngompol misal gitu. Terus tiba-tiba, BTW, dulu inget kalau teman kita ini kan ngompol juga. Jangan kayak gitu. Masuk ke dalam lingkup antara kalian aja. Jangan sampai kalian nyerempet ke orang-orang yang nggak hadir di pertemuan itu. Kan jadinya gue dapet asiknya gibah juga kan, gara-gara kan di depan mata mereka. Juga mereka bukan orang-orang yang sakit hati. Mereka udah ter-ACC, pasti nggak sakit hati, dan emang mereka seneng ngobrol bercanda sama kita, nostalgia masa lalu. Di akhir video ini gue pengen ngebawain buat kalian sebuah plot twist, yaitu dalam Islam ternyata ada dusta yang masih berpahala kalau kalian amalin. Jadi semua dusta itu haram dan dosa yang besar, bukan dosa yang main-main, walaupun kalian bercanda. Celakanya 3 kali loh dibilang Rasulullah SAW, tapi selain kalian celaka 3 kali karena kalian dusta untuk bercanda, ternyata ada dusta, 3 juga angkanya, yang lu malah berpahala dengan berdusta pakai 3 trik ini. Jadi Nabi SAW itu bersabda, La yahillul kadzibu illa fi salas. Nggak boleh sama sekali, haram total untuk berdusta kecuali pada 3 kondisi. Yang pertama, seorang suami kepada istrinya untuk menyenangkannya. Yang kedua, dusta saat perang. Yang ketiga, dusta untuk memperbaiki kondisi kedua orang, kayak kedua keluarga, atau kedua pasangan, atau kedua teman. Gimana detailnya? Kalau suami ke istri, itu kayak gombal. Kayak istri gue tuh sering banget ke gue kayak, Bang cantik gak? Gue bilang, perasaan muka lo cakep terus tiap saat, bingung gue. Kalau enggak, gue ngapain ngeliatin lu terus gitu kan. Gue dulu basor, ngapain gue tundukin pandangan depan cewek-cewek di muka bumi yang lebih banyak cantik dari dia kan. Ya supaya gue ngeliat dia cantik terus, dan supaya ya gue mengakuin dia cantik gitu loh. Makanya ngapain gue nengok ke orang lain. Gue bilang, cantik banget sayang. Ini perlu tambahin makeup nggak? Enggak sayang, natural udah bagus banget sayang. Gue ngomong kayak gitu berpahala kalau istri seneng. Tapi kalau berdusta kayak gini, itu jangan sampai hal yang merugikan. Kayak, sayang, di tabungan kita berapa ya? Aku butuh ini, butuh beli ini. Oh, di tabungan kita sayang ada 5 juta. Padahal cuma 500.000. Ntar istri gue belanja 500.000 jadi miskin. Berbahaya. Dosa. Nggak boleh membahayakan diri kalian bersama istri, atau apalagi istri secara spesifik. Jadi kalian boleh gombal, boleh dusta apapun yang itu kayak memuji dan nggak merugikan orang lain ataupun istri kalian. Yang bikin dia seneng aja, bercanda-bercanda gombal gitu loh. Yang kedua kan, dusta ketika perang. Jadi kayak ketika musuh lu kayak, kalian bawa berapa pasukan gitu kan. Kami ada 2.000 tank dari Jerman langsung dikirim gitu kan. Jadi orang Tank Jerman. padahal tank lu misalnya made in China atau apa yang itu di bawah standar Jerman misalnya. Itu gak apa-apa supaya musuh kalian takut. Masa kalian jujur,
ini pasukan musuh, misal musuh kufar gitu, mereka ada 200.000 pasukan, kita cuma 2.000 gitu kan. Masa kita bilang 2.000, iya langsung diserang saat itu juga, nggak pakai taktik, nggak pakai apa, dihabisin gitu kan. Lalu yang terakhir, selain ketika perang sama ketika kita bercandai istri kita, yang terakhir itu adalah ketika ada masalah antara dua orang, si A sama si B. Dia ngambek sama si B, si A nih. Kita ngomong ke A, cuy, si B itu sebenarnya pengen minta maaf sama lu, cuman dia tuh malu gitu. Kayak dia tuh pengen ngakuin kalau dia salah, atau dia pun bagi dia lu nggak salah, cuman lu ngucapinnya di tengah-tengah umum sih, makanya kayak dia malu. Makanya tapi dia pengen minta maaf sama lu. Ntar lu ngomong ke B, B, si yang pertama ini, si A, dia tuh sebenarnya sayang sama lu, cuy. Dia tuh nggak pengen ada apa-apa di antara kalian, cuman kalian udah kadung gengsi kan. Oh masa iya Hit? Iya, dia ngomong sama gua kayak kemarin kita habis ngobrol, terus dia kayak nyari cara gimana caranya biar kalian maafan. Akhirnya mereka janjian untuk maafan. Apalagi kalau ini urusan sama keluarga, pahala kalian gede banget. Jadi itu doang dusta yang boleh. Selain itu nggak boleh sama sekali haram. Itu aja dari gua. Jangan berbohong dan jangan biasain terus-terusan ngomong OTW padahal kalian sama sekali belum mandi. Dadah, assalamualaikum. Kita nggak dapet jatah buat ketemu Pak Presiden. Gue sebenarnya diundang Mayor Teddy. Kecelakaan di sini rentan banget, sumpah. Nyebrang di sini tuh mengerikan banget. Sapi panggang atau banteng panggang. Nih, silakan Mas. Indah pemandangan. Punya istri 2. Istri 2. Istri 2. Ini sih, Muat buat 3 orang berarti. buat 3 orang. Dan di sini cuma 1 dibanding 1000 pengendara motor doang yang pakai helm. Gak ada yang beli.